Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang sarang setan di pasar malam. Cerita horor berdasarkan kisah nyata dan kepercayaan masyarakat. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Di sebuah kota kecil yang bernama Wonoyudo, setiap tahun selalu diadakan pasar malam rakyat di lapangan bekas terminal tua. Acara ini selalu meriah dengan wahana permainan, rumah hantu, kios makanan, dan pedagang barang-barang murah meriah. Namun, ada satu hal yang tidak pernah diberitahukan secara luas. Karena hampir setiap tahun ada orang yang hilang setelah mengunjungi pasar malam itu. Kehilangan itu sering dianggap sepele oleh aparat. Katanya alasan klasik, mungkin kabur sendiri atau anak-anak memang suka nyasar. Tapi bagi warga yang lebih tua, pasar malam itu memang menyimpan rahasia gelap. Menurut mereka, ada sarang setan yang tersembunyi di balik tenda-tenda yang meriah dan lampu kelap-kelip. Sebuah pesugihan gaib yang menggunakan pasar malam sebagai medium menampung tumbal, sekaligus menyamarkan aktivitas gaib di tengah keramaian pasar malam. Tahun itu, seorang pemuda yang bernama Reno berusia 23 tahun diajak pamannya untuk ikut berdagang di pasar malam tersebut. Reno sedang butuh uang karena ibunya sakit. Pamannya, Pak Beni, adalah pedagang pernak-pernik gelang, magnetik, dan cincin batu. Mereka menyewa lapak di pojok area pasar malam, dekat wahana komedi putar dan rumah hantu. Saat mereka tiba, Reno merasa ada yang ganjil. Lapangan itu terasa dingin meskipun cuaca yang cerah. Beberapa pedagang tampak tidak ramah dan selalu menatap tajam. Di malam pertama, Reno melihat anak kecil berlari-lari, lalu menghilang begitu saja di balik tenda rumah hantu. Ketika ia ditanya penjaga wahana, orang itu hanya menjawab dengan suara yang pelan, "Sudah biasa di sini." Semakin lama Reno berada di pasar malam itu, semakin banyak kejadian yang janggal. Di malam ketiga, ia terbangun di dalam tenda karena mendengar suara tangisan perempuan. Padahal jam sudah menunjukkan pukul jam 2 subuh. Ia keluar tenda dan melihat bayangan tinggi besar berdiri di antara dua kios yang gelap. Bayangan itu pun menoleh dan matanya menyala merah. Di sudut paling ujung pasar ada sebuah tenda besar berwarna hitam tanpa papan nama. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya, tapi tenda itu selalu berdiri setiap tahun dan selalu ramai pengunjung entah kenapa. Reno penasaran. Suatu malam ia menyelinap ke dekat tenda itu. Ia melihat beberapa orang masuk ke dalam, tapi tidak semuanya keluar. Yang membuatnya merinding, tenda itu tidak ada dari pagi hingga sore, hanya muncul saat malam, sekitar pukul jam 9 malam ke atas. Dan anehnya, tidak semua orang bisa melihatnya. Saat Reno mencoba masuk ke dalam, ia langsung disambut bau anyir darah dan suara gamelan halus dari kejauhan. Di dalam ada ruangan seperti pasar kecil, tapi penjaganya tidak berkaki, melayang setinggi tanah, wajahnya tertutup kain. Beberapa pengunjung terlihat duduk bersila di atas tikar, memegang sesajen dan membacakan mantra aneh. Reno panik, keluar terbirit-birit, tapi malam itu ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Pak Beni akhirnya mengaku. Ia bilang tidak semua pedagang di pasar malam itu manusia biasa. Seperti diantaranya adalah pelaku pesugihan yang datang untuk menaruhi tumbal sebagai bentuk perjanjian dengan makhluk gaib. Lapangan bekas terminal itu adalah bekas tanah kuburan massal dari masa penjajahan yang dulu dipakai membuang mayat tentara dan tahanan. Seorang dukun tua memanfaatkan energi negatif tempat itu lalu menjadikannya lahan basah
untuk memanggil entitas jahat. Lapak paling ramai di pasar malam ini biasanya ada yang dipersembahkan, baik itu makhluk hidup atau arwah, kata Pak Beni pelan-pelan. Yang hilang itu bukan karena nyasar, tapi memang diambil. Tenda hitam itu disebut pasar gaib, tempat transaksi antara manusia dan makhluk halus. Di sana ada yang menjual nama baik orang untuk dikutuk, menjual bagian tubuh hewan aneh, bahkan menjual bayi gaib yang dianggap bisa membawa keberuntungan. Tanpa Reno tahu, Pak Beni telah menjadikannya tumbal untuk membuka usaha barunya. Ia hanya perlu membawa keponakan sebagai teman dagang dan menandatangani kontrak lapak. Tapi kontrak itu sebenarnya adalah akad tumbal, dan Reno lah yang akan menjadi tumbalnya. Malam terakhir pasar malam, Reno sakit keras. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan ia terus mengigau soal suara gemelan dan tenda hitam. Ia berkata bahwa ia tidak bisa pulang, bahwa mereka sudah menunggu. Pak Beni tampak panik. Ia mencoba membatalkan perjanjian, tapi sudah terlambat. Jam 2.30 dini hari, Reno hilang dari tenda. Semua barang dagangannya masih ada. Kasur belum terganggu, tapi tubuhnya lenyap. Polisi yang datang hanya menyimpulkan hilang dalam keadaan misterius. Pak Beni pulang ke rumah dalam keadaan linglung. Namun sebulan kemudian usahanya melejit. Ia buka toko di 5 kota besar, tapi setiap malam ia mengaku masih mendengar suara keponakannya yang memanggil dari dalam cermin. Tahun-tahun berikutnya, pasar malam itu terus diadakan, dan tenda hitam masih muncul di malam-malam tertentu. Warga sekitar kini tak berani lagi membawa anak kecil saat larut malam. Dan sebagian besar pedagang tetap diam jika ditanya soal sarang setan itu. Karena di tengah tenda warna-warni, di balik suara riuh dan lampu yang gemerlap, ada mata-mata gaib yang selalu menatap, menunggu siapapun yang akan menjadi tumbal berikutnya. Nah, itulah geng cerita tentang sarang setan di pasar malam. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka, dan terima kasih.